Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seluruh jajaran panitia yang saya hormati, seluruh akademisi yang mengikuti acara ini yang berbahagia. Saya Mustafa dari Ilmu Tasawuf Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. Mohon izin menyampaikan makalah riset yang berjudul Urut dan Dzikir dalam Penyembuhan Penyakit Studi Kasus Penerapan Sufi Healing di Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini saya lakukan terhadap salah satu seorang praktisi pijat atau tukang urut di daerah kami, yaitu bernama Mbah Sumandri. Orang ini termasuk tukang urut yang cukup lama menggeluti dunia ini, mulai umur 15 tahun sampai sekarang beliau umur 85 tahun. Pasien-pasien yang datang kepada beliau umumnya adalah yang mempunyai keluhan kesleo, kecetit, kemudian sakit panas kalau anak-anak. Juga ada pasien-pasien berat itu yang mempunyai penyakit berat seperti sesak napas, paru-paru, gagal ginjal atau jantung, bahkan prostat. Itu datang kepada beliau minta tolong untuk diobati melalui teknik pijat. Tetapi ada yang unik yang menurut saya layak untuk diketengahkan dalam penelitian ini, yaitu di dalam melakukan praktek pemijatannya, Mbah Sumandri ini menggabungkan antara kekuatan urut dengan kekuatan dzikir atau bacaan-bacaan Al-Quran. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti fenomena ini, karena di dalam kajian Islam sendiri, dzikir, bacaan sholawat, ayat-ayat Al-Quran itu juga menjadi sarana obat yang selama ini telah menjadi kajian ilmiah di dalam perkembangan Islam. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tentu analisis data yang kami gunakan yaitu menggunakan analisis Sufi Healing, yakni memandang yang dilakukan oleh Mbah Sumandri ini saya pahami melalui unsur-unsur sufistik yang membantu penyembuhan dari aktivitas pengobatan yang dia lakukan. Setelah melakukan riset dan melakukan aktivitas penelitian, maka saya menemukan beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bahwa urut dan dzikir itu jika disatu padukan itu mempunyai efektivitas yang luar biasa untuk penyembuhan penyakit. Pada umumnya tukang-tukang urut itu hanya mengandalkan kekuatan atau keterampilan pijatnya, keterampilan urutnya. Tetapi Mbah Sumandri ini menggabungkan keterampilan urutnya dengan kekuatan Allah, yaitu dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri diterangkan ada satu ayat, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Isra ayat 82. Kata Allah, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Mbah Sumandri ini dalam prakteknya, sebelum melakukan pemijatan dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran,
yaitu yang dibaca pertama surat Al-A'raf ayat 16, yang kedua surat Al-A'raf ayat 18, yang ketiga surat Yunus ayat 81, yang keempat surat Al-Fat ayat 3, yang kelima Al-Qamar ayat 16, ayat 11, yang keenam Al-Mujadalah ayat 21. Bacaan-bacaan ini ia dapat dari gurunya. Dan terbukti setelah ia mengobati pasien-pasiennya, itu atas izin Allah pasien-pasien tersebut mendapat kesembuhan. Ada yang sekali pijat sembuh, ada yang 2 kali pijat sembuh, ada yang 3 kali pijat sembuh, bahkan ada yang minta diterapi sampai sembuh. Nah, memang secara teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi, bahwa metodologi pengobatan dalam Islam yang mula-mula dibawa oleh Rasulullah sendiri itu paling tidak ada 3 cara, yaitu metode alamiah, yaitu kemampuan manusia, dan metode ilahiyah, dalam hal ini Allah dan Rasul, dan kombinasi dari keduanya. Nah, berangkat dari data yang ditemukan, berangkat dari teori Ibnu Jauziyah dan data di atas yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengobati pasiennya, Mbah Sumandri ini tidak hanya menggunakan kekuatan insaniah, melainkan juga menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu kekuatan rohaniah. Nah, jadi di sini Mbah Sumandri menggunakan metode kombinasi, sehingga di sini terlihat sekali Mbah Sumandri itu menitik beratkan kesembuhan itu kepada Allah. Ya, karena kesembuhan jasmani merupakan perintah syariat. Namun bukan sasaran yang sesungguhnya, tetapi kesembuhan hatilah yang menjadi keutamaannya. Kemudian yang kedua, doa yang dilakukan oleh Mbah Sumandri ini menjadi tajam dan mujarab ketika diterapkan kepada pasien-pasiennya itu, saya temukan karena didukung oleh 2 hal. Yang pertama adalah didukung oleh riyadhah puasa. Yang kedua didukung oleh riyadhah wirid. Jadi untuk mengasah ketajaman doa yang ia terapkan untuk mengobati pasiennya, Mbah Sumandri, yaitu melakukan ibadah puasa. Nah, kita tahu bahwasanya di dalam dunia sufi, puasa atau lapar ini menjadi kurikulum wajib bagi para sufi. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, beliau mengutip pendapat-pendapat imam sufi seperti Abdul Wahid bin Zaid mengatakan bahwa Allah yang Maha Pengasih mencintai orang yang lapar. Seorang tidak dapat berjalan di atas air kecuali dengan lapar, dan Allah tidak memberi kekuatan untuk itu kecuali dengan lapar. Nah, melalui lapar inilah caranya mengasah ketajaman doa-doa yang dimiliki oleh Mbah Sumandri untuk mengobati pasien-pasiennya. Kemudian yang kedua yaitu mendawamkan dzikir atau mengistiqomahkan dzikir. Mbah Sumandri ini termasuk orang yang istiqomah dalam melakukan dzikirnya. Karena bagi beliau, kalau doa itu adalah senjatanya orang mukmin, ketika senjata tidak pernah diasah, maka akan menjadi senjata yang tumpul. Maka ketika digunakan tidak akan bisa terpakai ketika senjata tersebut tumpul. Nah, berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemujaraban sebuah dzikir dan doa untuk sarana obat sebagaimana yang dilakukan Mbah Sumandri ini terletak pada kemantapan dan seberapa sering doa itu diamalkan. Oleh karena itu dapat kami simpulkan di sini berdasarkan temuannya, maka metode penyembuhan urut dan dzikir Mbah Sumandri ini merupakan perpaduan kekuatan insaniah dan rohaniah, dan efektivitasnya karena didukung oleh riyadhah, yaitu riyadhah wirid dan riyadhah puasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.